Saya akan menjelaskan cara menggunakan decision pada Java, yaitu if. Pertama, kita buat metodenya terlebih dahulu. Kemudian kita membuat variabelnya, karena di sini cuma if, jadi saya buat umur aja, yaitu int umur sama dengan integer parse int buka kurung. Kemudian kita membuat kotak pop-up-nya dengan mengetikkan job option pane show input dialog agar muncul kotaknya dan meminta user mengetikkan umurnya. Integer parse int di sini dipakai karena input dari job option itu berbentuk teks atau string. Jadi kita ubah dulu menjadi angka int supaya bisa dibandingkan. Di sini kita langsung aja memanggil importnya dengan cara mengeklik lampu. Pada bagian if statement, dia akan mengecek umur kamu, maka program akan menjalankan yang dalam kurung yang berawal itu di dalam itu umur lebih 17 tahun. Job option pane di sini berguna untuk menampilkan pesan apakah Anda sudah dewasa. Program sudah selesai, kita akan menjalankannya apakah sesuai yang kita inginkan atau tidak. Di sini pop-up-nya muncul, kita memasukkan umur kita 90. Pesannya sudah sesuai. Kalau kita buat di bawah 17 tahun, apakah yang akan terjadi? Tidak ada yang terjadi karena di sini kita tidak memakai else. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan if else. Yang pertama, kita membuat metodenya dahulu dengan mengetikkan psvm lalu tab, dan kita akan membuat variabelnya. Di sini saya akan membuat program nilai ujian untuk mengetahui nilai ujian tersebut apakah lulus atau tidak. Dan option di sini berguna untuk mengubah input dari string memunculkan pop-up agar user bisa mengetikkannya. Integer parse int, yaitu mengubah input dari string menjadi int supaya bisa dibandingkan. Hasilnya disimpan di variabel nilai.
Di sini saya mengeklik lampu di situ supaya memanggil impor Javang Swing option ya. Lalu kita membuat statement if-nya terlebih dahulu, yaitu nilai ujian kurang lebih besar sama dengan 80, maka akan dinyatakan lulus. Option di sini akan memunculkan pop-up yaitu lulus dengan mengetikkan option show message dialog. L di sini berfungsi kalau nilai kurang dari 80, program akan menampilkan pesan tidak lulus. Jadi bedanya dengan if biasa dengan if else punya dua kemungkinan hasil. Jadi tidak ada yang diam kalau kondisinya salah. Semua input pasti akan diprosesnya. Program sudah selesai, kita mencoba akan menjalankannya. Apakah sesuai yang kita inginkan atau tidak? Kita akan memasukkan nilai 90, maka pesan ditampilkan lulus. Jika nilai kurang dari 80, maka program akan menampilkan tidak lulus seharusnya. Oke, sesuai. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan if else. Program ini saya buat untuk menentukan grade nilai berdasarkan angka yang dimasukkan oleh user. Langkah pertama, kita buat metodenya dulu seperti biasa. Bagian ini digunakan untuk memunculkan pop-up untuk user mengetikkan nilai. Integer parse int mengubah, yaitu untuk mengubah input dari string menjadi int supaya bisa dibandingkan. Hasilnya itu disimpan di variabel int itu. Tidak lupa kita untuk memanggil import Java Swing option pen-nya dengan mengeklik lampu di kiri itu. Lalu kita masuk ke if-nya pertama yang berfungsi untuk mengecek kondisi. Option di sini berfungsi untuk memunculkan pop-up pesan, yaitu memunculkan pesan grade A karena nilainya lebih besar sama dengan 90, maka dapat A. Nanti pop-up-nya akan muncul saat user sudah memasukkan nilai.
Begitu juga selanjutnya else if. Di sini program sudah selesai. Kita akan mencoba menjalankannya apakah sesuai yang kita inginkan atau tidak. Pop-up pertama, program akan meminta user memasukkan nilai dan berhasil. Sesuai nilainya 91, maka dia akan dapat A. Kita coba lagi. Kita masukkan nilai yang kurang dari 60, maka dia D. Sesuai. Sekian dari saya. Oke, di sini saya akan membahas method if. Langkah pertamanya tuh kita membuat metodenya terlebih dahulu. Tempat program pertama kali dijalankan. Lalu kita membuat string user sama dengan Jobson show input dialog. Ada 2 nanti untuk passwordnya juga. Program akan memunculkan pop-up untuk user mengetikkan username dan password. Input disimpan di variabel user dan paste. Di sini kita akan memanggil importnya dengan mengeklik lampu pada kiri kode tersebut.
Di if pertama, program akan mengecek apakah username-nya sama dengan yang ditulis. Di sini saya menulis nama saya, itu Fananda. Kalau benar, nanti program akan mengecek password. Kalau salah, nanti program langsung ke bagian else di bawah nanti ya. Nah, di bagian if kedua ini kita akan membuat untuk passwordnya. Jika benar passwordnya 1234, nanti akan memunculkan login berhasil. Kalau passwordnya salah, pesan yang akan muncul adalah password yang salah. Jika username diketik user tidak sama dengan program, maka akan menampilkan user tidak ditemukan. Bagian ini langsung dijalankan tanpa cek password karena username-nya sudah salah. Jadi kesimpulannya itu, next step if adalah if dalam if. Keputusan kedua password hanya dicek jika keputusan pertama benar. Jadi kalau yang pertamanya salah, maka akan dilempar ke else paling bawah. Jadi kesimpulannya itu. Di sini saya akan mengecek programnya apakah sesuai atau tidak. Masukkan username, kita mengetikkan Fananda dengan password 1234, maka login berhasil. Jika kalau saya menyalahkan salah satunya, apakah yang akan terjadi? Nah, jadi dia tuh tetap akan meminta password walaupun username-nya salah. Sekian penjelasan dari next step if. Oke, saya di sini akan menjelaskan sweet cache. Langkah pertama yaitu kita akan membuat metodenya terlebih dahulu. Lalu kita akan membuat menu pop-up-nya menggunakan job option pane, show input dialog. User bisa memasukkan pilihan nantinya, yaitu ada 3 pilihan yang kemudian disimpan di variabel menu. Karena inputan dari pop-up ini berbentuk teks, maka
kita harus mengubahnya menjadi integer menggunakan integer parse int. Di sini kita akan memanggil import Java-nya dengan mengeklik lampu pada bagian kiri. Kemudian kita membuat switch menunya sesuai dengan variabel di atas. Case pertama akan menampilkan tambah data. Kita menggunakan Jobson supaya memunculkan pop-up. Di case kedua ini kita akan menampilkan hapus data dengan menggunakan Jobson Pen juga biar bagus, agar ada pop-up-nya yang akan muncul di layar. Di sini saya belum menjelaskan break fungsinya apa, yaitu fungsinya untuk memberhentikan program ketika sudah menemukan case yang cocok dengan perintah yang dibuat. Jadi kalau kita tidak membuat break, maka program akan menjalankan semuanya.
Default ini berfungsi kalau menu yang dimasukkan tidak cocok dengan case 1, 2, atau 3, maka akan menjalankan default. Maka pesan yang muncul yaitu menu tidak valid. Di sini kita akan mencoba menjalankan program tersebut. Oke, sepertinya kurang rapi, ada kesalahan. Saya akan menambahkan garis miring N supaya tulisannya itu turun ke bawah. Oke, terjadi kesalahan kecil. Saya akan memperbaikinya. Dan program yang dibuat pun menjadi rapi sesuai dengan saya inginkan. Sekian saja mungkin penjelasan ini. Terima kasih.